harapan saya dengan saya menjadi ketua ranting itu kan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Itu kebanggaan bagi kita bahwa saya sebagai kader partai saya bisa berbuat untuk membantu masyarakat banyak, khususnya yang tidak mampu, walaupun itu jalurnya mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Tanggapan Saya perilaku itu masyarakat dari ini? awal seneng, tertarik dengan perilaku DGJ. Apa yang membuat jalan tertarik? Apa? Ada kontak batin lah sebelumnya. Awalnya, atau mungkin edane saya jadi saya tertarik untuk ini. Tapi mohon maaf, Mungkin ODGJ tidak menarik bagi politisi. Atau mungkin ODGJ itu bagian dari politisi juga. tidak berdampak terhadap elektoral. Jadi mungkin sampai saat ini itu belum menjadi konsennya. Iya. Hey, jumpa lagi di podcast Obrolan Merdeka, di mana siapa saja bisa ngobrol tentunya, karena ini kan obrolan merdeka. Jumpa hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu orang yang menurut saya cukup ikonik ya, cukup berkesan, karena beliau ini orang yang konsisten dengan Asmo Kinaryo Jopo, nama adalah doa, di mana solusi respon selalu ono. Pria di hadapan kita hadir Cak Leko Surono. Jenengmu kemen to panggilane. Enek sing nyeluk Cak, enek sing nyeluk Ko, enek sing nyeluk Lek Surono. Apa kabar Lek Sur? Terima kasih Mas Triyono. Assalamualaikum pemirsa podcast Obrolan Merdeka. Senang sekali pada hari ini diundang di acara Obrolan Merdeka. Saya belum tahu ini temanya apa yang mau dibahas, tapi mudah-mudahan ini nanti menarik untuk bisa disaksikan di Obrolan Merdeka. Ya, kali ini nanti obrolannya akan masih seputar tentang ya jenengan ini kan juga orang AB ya. Saya melihat figur jenengan ini RT yo, pelaku atau pekerja sosial iyo, dan seorang kader partai juga, bahkan bisa dikatakan ring seprapat ring seprapat dari salah satu politisi kota Surakarta yang kesempatan ini diberi amanah untuk menjadi seorang wali kota. Lek Sur, acap kali kita melihat seorang kader ini kan orientasinya kan kekuasaan. Ya. Tapi kalau saya melihat jenengan ini agak berbeda. Kenal dari dulu itu saya malah kenal jenengan itu lebih intens ketika jenengan dengan susah payah ya menjalankan panti Adulam. Nah, ini sedikit dikulik dulu, Lek. Apa yang menjadi mindset dari seorang Surono ini? Kok figur partai kok orientasinya tidak pada kekuasaan tapi kok lebih kepada kerja sosial ini? Terima kasih Mas Triyono. Ya. Jadi memang dari awal saya tuh seneng melakukan kegiatan sosial ya. Karena memang tujuan awal saya dulu masuk ke partai itu saya melihat teman-teman itu kok penak loh, berbuat untuk masyarakat melalui jalur partai itu enak sekali. Oke. Karena selama ini jenengan perso bahwasanya di Kota Solo itu kan kekuasaan selalu berada di PDI Perjuangan dan kita selalu bisa untuk membantu masyarakat lewat jalur itu sangat mudah. Ya. Kalau dulu ada istilahnya jalur langit. Ya, itu sorry saya dekatkan mic-nya biar agak jelas. kita mendorong itu untuk saya mencoba untuk berkiprah di kegiatan sosial. Harapannya saya tuh bisa membantu masyarakat di sekitar saya, khususnya di wilayah RW saya, dengan jalur kita bersama dengan orang-orang yang ada di politik. Awalnya saya. Jadi triggernya ini jenengan melihat jalur langit yang bisa memberikan kemudahan iya. Kemudahan bagi masyarakat ini yang menggerakkan seorang Surono untuk bergelut di dunia politik dan yang mengabdikan diri sebagai kader.
betul sekali karena memang saya melihatnya banyak contoh. Bisa sebutkan biasanya kan kalau contoh ini kan konkretnya ini kan ada person ini dia melakukan ini, terus ada kebijakan partai ini dia melakukan ini lah. Itu titiknya apa itu? Titiknya kalau person siapa kan gitu loh. Terus kebijakan waktu itu yang membuat jenengan terus saya akan berjuang melalui jalur langit untuk target saya mengabdikan diri pada masyarakat. Ini apa starting point-nya itu? Ini pertama saya masuk itu tahun 98 ya. Oke, Saya 98 saya sudah bergelut di kepengurusan PDI Perjuangan. Waktu itu masih PDI nggih. Ya. Kita masuk jadi Passusdes waktu itu. Ya. Saya berdiri jalan, saya ya mengikuti banyak proses dari bawah. Waktu itu di wilayah saya ada anggota dewan Ya. dari PDI Perjuangan, Siapa namanya itu? Sahdanur waktu itu. Sahdanur, oke. Ya ada sedikit persoalan yang muncul di wilayah. Saya coba untuk berkomunikasi dengan beliau. Dan waktu itu apa yang saya keluhkan langsung direspon. Ya. Dari situ saya timbul. Saya harus lebih dekat kepada kader-kader partai yang ada di kekuasaan. Harapannya saya bisa memperjuangkan apa yang menjadi keresahan masyarakat sehingga bisa saya salurkan melalui mereka-mereka yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif, tentunya yang dari PDI Perjuangan. Nah itu mendorong saya akhirnya untuk berkiprah lebih jauh. Saya ikut beberapa kali kontestasi pemilihan di tingkatan ranting. Akhirnya saya menjadi ketua ranting 4 periode saat ini. Harapan saya dengan saya menjadi ketua ranting itu kan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Oke. Kebetulan kan kita juga dekat dengan beberapa petinggi partai ataupun anggota dewan yang bisa memfasilitasi untuk berbuat kepada masyarakat. Ya. Waktu itu pertama kali dengan senior Sahdanur, isu yang dibawa Kok Surono atau Lek Surono ini apa ini? Ada warga yang sakit waktu itu. Ya, terus gimana? Kesulitan di rumah sakit. Iya, biaya. Biaya dan kesulitan mendapatkan kamar. Waktu itu sangat mendesak dan saya coba untuk mengakses. Entah itu mungkin membuka jalan saya untuk berkiprah lebih jauh. Waktu itu langsung tanpa ada persoalan yang serius langsung bisa masuk waktu itu. Dan itu membuang saya bahwasanya untuk bisa memfasilitasi masyarakat itu memang harus ada orang-orang ataupun figur-figur yang bisa mengakses ke lebih dalam lagi. Artinya ya ada kekuasaan ataupun ada orang yang punya power untuk bisa memfasilitasi kita yang ada di bawah. Karena kalau kita waktu itu hanya orang biasa, mbok arep ngompol cecek di rumah sakit ya ora mungkin tidak mungkin akan mendapat perhatian lebih lah. Betul itu. Makanya sejak saat itu saya bicarane saya berkiprah di politik walaupun kelas saya hanya di tingkatan ranting, namun saya banyak mengakses ke teman-teman yang lain yang punya power. Akhirnya sampai saat ini saya masih bisa untuk berbuat khususnya di lingkungan saya membantu masyarakat lewat teman-teman yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Oke. Lesur, itu duluan mana jenengan masuk menjadi seorang kader ketika Bang Kordes tadi terus menjadi ranting atau menjadi seorang pekerja sosial? Duluan mana ini? Saya duluan menjadi Bang Kordes nggih. Oh. Karena saya belum berkiprah secara langsung di kegiatan sosial secara menyeluruh, tapi setelah saya mendapatkan akses itu saya baru menekuni betul untuk terjun di dunia sosial walaupun itu tidak formal. Namun itu dari kerentek saya untuk bisa membantu lewat jalur-jalur yang saya sebutkan tadi, lewat anggota dewan, lewat teman-teman yang ada di eksekutif waktu itu, sehingga seiring berjalannya waktu kemudahan-kemudahan itu bisa kita akses dengan baik. Jadi memang duluan saya menjadi pengurus partai karena saya terjun di pengurus partai sejak
98. Saya sudah menjadi pengurus anak ranting. Awalnya Passusdes, kemudian jadi Bankordes, kemudian wakil ketua ranting dan ketua ranting sampai saat ini. Lezur, ini ceritanya bagaimana? Jenengan kok bisa menekuni pekerjaan sosial spesifik saya sebut yang sangat eksis ya ketika saya melihat di beberapa informasi di dunia sosial media dan beberapa kali di kegiatan pemerintah ini, jenengan sangat concern kepada orang dalam gangguan jiwa. Ini ceritanya piye to, Lek? Kok memilih, kan banyak nih orang misalkan ngurus lansia, ngurus yatim piatu, terus orang yang konsen ngurus rumah tidak layak huni, kan saya juga melihat beberapa elemen-elemen itu ya, pekerja-pekerja sosial di situ. Tapi apa ini yang mendasari seorang Lek Surono ini kok konsennya di orang dalam gangguan jiwa? Ini ceritanya gimana itu, Lek? Ini panjang ceritanya. Nggak apa-apa, ini kita 4-7 hari 7 malam aman lah ini. Jadi sampai minggu depan boleh nih. Saya menekuni untuk bergelut di membina teman-teman dari ODGJ ini awalnya dari 2016 akhir, tepatnya di bulan November. Oke, November 2016. Apa kejadiannya itu? Nah, ini gini ceritanya. Saya punya teman pendeta. Ya. Namanya Robert Nadia. Pak Robert Nadia, oke. Itu bersama istrinya, Ibu Kristiana. Ya. Itu adalah seorang pasangan suami istri pendeta yang kebetulan tidak punya gereja. Oh, iya. Dia musafir atau misionaris. Misionaris. Dia dari ya, kota ke kota lain ya, keliling lah. Untuk berdakwah, caranya seperti itu. Nah, pada suatu menyampaikan firman Tuhan lah. Ya. Pada suatu ketika di Wonogiri beliau menemukan salah seorang yang itu awal dari Adulam itu berdiri. Jadi ada satu jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan sama keluarganya itu dipasung. Oke. Pasung ya. Dipasung itu awal 2012. 12. Belum kita belum saya belum masuk ke 2016 ya. Masih 12 ini ya. Masih 2012 itu ada satu orang yang dipasung dan itu menimbulkan keprihatinan dari teman saya yang namanya Robert Nadia itu untuk diambil pulang untuk dirawat bersama keluarganya. Waktu itu di Telukan. Iya. Seiring berjalannya waktu yang bersangkutan itu sembuh. Iya. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga yang lain itu dianggap satu keajaiban atau mukjizat sehingga banyak orang menitipkan orang. Menitipkan, tapi rata-rata yang dititipkan itu dari keluarga yang tidak mampu. Oh, oke. Sampai kita potong aja sampai ke di 2016 kita membina hampir 51 orang waktu itu. 2016 51 orang dalam gangguan jiwa. Iya, di Desa Masan, Mendosari, Sukoharjo. Iya. Kita punya tanah di sana yang lumayan lebar sih. Ada 51 orang yang kita bina di sana dan itu rata-rata diambil dari jalan. Ada beberapa aja yang titipan keluarga. Nah, awalnya saya terjun di 2016 itu, ini ada kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya ini? Ada salah satu pasien Adulam yang kabur. Ya. Kabur dari panti, kemudian dia tidur di pos warga. Di wilayah Masan, Bendosari. Oh ya. Waktu itu dibangunkan oleh salah satu warga yang kebetulan di situ ada yang membangunkan Pak RT. Oke. Nah, karena dibangunkan mungkin cara membangunkannya tidak terkejut, akhirnya RT itu dipukulin. Oh. Sama dipukulin sama pasien Adulam itu. Ya. Akhirnya setelah mendapatkan teguran, warga Masan sepakat untuk mengusir panti Adulam dari Desa Masan itu.
Kita diberi tempo 2 kali 24 jam harus bisa mengosongkan Panti Adulam 51 dari orang. desa Masan. 51 orang itu. 51 orang binaan Panti Adulam harus keluar dari desa Masan karena dianggap meresahkan warga. Hanya satu kejadian itu. Iya. Ya walaupun sebenarnya ada rentetan kejadian yang lain. Ada beberapa. Oke. Tapi puncak dari kejadian itu pada saat Hamdani, itu salah satu pasien yang namanya Hamdani. Hamdani itu memukuli RT RT Desa Kemasan itu. Okay, Akhirnya kami diberi kesempatan 2 kali 24 jam untuk mengosongkan Panti Adulam. Waktu itu kami putus asa, Pak Robert putus asa, Bu Kris putus asa, kita semua putus asa. Kita sampaikan kepada wilayah, kami tidak sanggup kalau diberi waktu 2 kali 24 jam. Oke. Kita akan lepas semua aja. Kami pulang dengan tangan kosong waktu itu, kita lepas semua pasien itu. Akhirnya ada kebijakan dari pemerintah di wilayah Kemasan itu diberi tempo 2 kali 24 jam 2 minggu untuk bisa pindah dari Kemasan. Akhirnya saya memberi solusi, di tempat saya ada di tempat saya ada bekas bangunan sekolahan yang mungkin bisa dipergunakan untuk sementara menampung 51 binaan yang harus terusir dari desa Kemasan tersebut. Oke. Akhirnya bisa diterima, dan waktu itu pada saat pertama kali masuk di Jayasuran, khususnya di RT 3 RW 11 di tempat saya kebetulan menjadi ketua RT itu, kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi harus pasien perempuan dan laki-laki jadi satu. Hampir 2 bulan jadi satu. Dan itu kan juga sangat memprihatinkan. 51 waktu itu ada ya 34 laki-laki dan 17 perempuan. Kalau jadi satu kan repot. Bisa membahayakan, nanti bisa berkembang biak. Padahal kita tujuannya di panti itu carane kita bina, kita keluarkan ke masyarakat, hidup normal lagi. Nah, tapi kalau dicampur kan bisa-bisa jadi tambah berkembang biak. Jadi 51 plus. Nah, di situ awal mula saya intens terjun untuk membina Adulam Ministry. Karena apa? Lingkungan tentunya sangat melihat dari peristiwa pengalaman yang di Masan, saya pasang badan di wilayah. Saya ngomong sama wilayah, kebetulan saya juga ketua RT dan saya juga waktu itu sudah menjadi ketua ranting. Saya suani warga sekitar, saya minta perhatiannya mereka. Ini ada orang-orang yang kurang beruntung yang harus dikasihani, sementara mau bertempat di wilayah kita. Saya minta kerelaan panjenengan semua untuk bisa menerima mereka di wilayah kita. Saya ngomong seperti itu. Awalnya memang terjadi clash banyak. Tapi akhirnya perhatian itu didapat dari lingkungan, terus lingkungan partai juga. Itu baru 4 bulan setelah pindah itu baru masyarakat bisa menerima. Awalnya setiap hari kita dikomplain. Bahkan ada surat kaleng yang masuk, ada kelompok masyarakat yang protes. Namun saya yakinkan, saya ini ngarep ngerawat mereka sapoten nerawak dewi. Mereka mikir we ora iso. Apa ini nanti kalau kita lepaskan apa mengganggu kalian semua. Akhirnya lambat laun mereka bisa menerima sampai saat ini bisa menerima. Dan itu suatu bagi saya suatu suatu kebanggaan bagi kita bahwa saya bisa untuk berbuat sebagai kader partai. Saya bisa berbuat untuk membantu masyarakat banyak, khususnya yang tidak mampu, walaupun itu jalurnya mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain mengelola ODGJ. Sesederhana itu ya. Jadi kebanggaan seorang Surono ini bisa pada dimensi di mana sing ngong waras kudu mikirke sing ora waras, sing waras kudu memperjuangke sing ora waras. Keren loh bagi saya ini. Ya, tadi jenengan mau nyebut kebanggaan aja cukup lama, tapi ketika jenengan menjelaskan kebanggaan itu sesederhana itu kebanggaan jenengan, hanya
bukan hanya ya saya mendiksikan hanya ini kan bukan saya maksud untuk menurunkan, tapi ini apresiasi dari saya, sing waras iki kudu sing mikirke sing ra waras. Dan banyak loh yang mungkin yang waras ini ketika melihat yang tidak waras di jalan ini malah ya mohon maaf tidak memberikan suatu kepedulian, malah cenderung sok mungkin ya sok dibalang, sok diusir. Lah ini kan hal yang sangat kontradiktif. Jadi begini, gimana tanggapan perilaku masyarakat dari ini? awal apa ya seneng tertarik dengan perilaku DGJ. Apa yang membuat jalan tertarik? Apa saya ada sambungannya kabel ini? Saya tidak tahu persis tepatnya seperti apa. Saya itu kalau lihat ODGJ, khususnya yang laki-laki, itu kalau saya ke papasan, itu mesti saya panggil, saya kasih rokok. Lah kebetulan kok ada media, saya bisa langsung berinteraksi dengan mereka dalam jumlah yang banyak. Itu menjadi tantangan bagi saya. Makanya begitu ada kesempatan untuk masuk mengelola itu, bagi saya itu suatu kok apa yang menjadi apa ya harapan saya untuk bisa membina teman-teman yang mengalami gangguan jiwa itu bisa terwujud melalui Panti Adulam ini. Oke. Jadi awalnya ya kalau ada orang gila tak kasih rokok. Berarti memang ada kontak batin lah awalnya. Atau mungkin edane saya aku tadi saya tertarik untuk ini. Tapi mohon maaf, gila itu nggak menular kan? Enggak. Jadi aman kan? Kalau gila menular mungkin saya sudah gila lebih parah dari mereka ya, karena saya harus berhadapan dengan saat ini yang kita berapa orang saat ini? Panti Adulam ada 131 binaan dalam gangguan jiwa. Keren. 2016 51. Ya. Itu seriwah apa serepot apa itu? Ya, sangat repot kalau kita tidak punya kesabaran yang tinggi, itu sangat repot. Ini melatih mental kita, melatih kesabaran kita, bagaimana kita ini videonya ini mengelola kita mereka. ambil dari satu YouTube ini. Pakainya sama seragam, ini keren ini. Nah, kebanyakan malah lansia juga ya ini ya. Kalau melihat gambar ini, jadi sudah ada beberapa yang meninggal. Coba jenengan lihat, mereka tidur seadanya seperti itu. iya. Kondisinya seperti itu. Nah ini Rere ini pasien yang ceria sekali. Ini kalau ditanya kamu datangnya dari mana, selalu menjawab dari neraka. Mungkin tapi jawaban orang gila itu asik loh. Dari neraka, mungkin kehidupan sebelumnya bagi dia neraka ya. Iya. Kita nggak tahu ya perjalanan orang itu akhirnya mengalami distrap atau gangguan jiwa ini kan kita nggak tahu. Tapi saya melihat 100 berapa tadi 30 ya saat ini. 31 dari 51. Tadi disampaikan sebelumnya Lek Sur ini aktif di PDI Perjuangan, di organisasi kader. Ada nggak support dari PDI Perjuangan, dari kader-kader PDI dan sebagainya dalam bentuk konkret loh ya? Saya bicara support ini tidak hanya cuma ya membantu jenengan supaya warga tadi disampaikan bisa menerima ketika harus hijrah dari Sukarjo masuk ke Jesuran kan seperti itu. Nah pertanyaan saya, ada nggak nih support secara langsung dari partai ataupun dari teman-teman partainya Lek Sur ini? Ya kalau secara kontinu memang belum ada secara secara permanen enggak sih, tapi kalau beberapa momentum banyak sih kader-kader partai yang datang ke Panti Adulam untuk memberikan support, baik itu dana, baik itu ya dalam bentuk barang dan sebagainya. Dan itu juga dari teman-teman yang ada di badan saya, kader secara person, banyak yang datang ke Panti Adulam. Bahkan akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan partai yang ada beberapa konsumsi yang kelebihan itu selalu dibawa ke Panti Adulam dan itu sangat membantu kami, khususnya dari segi kebutuhan makan sehari-hari, karena memang 131 itu sangat berat mengelolanya kalau tanpa bantuan dari masyarakat, karena kita hanya dapat support dari pemerintah
khususnya pemerintah provinsi itu hanya setahun itu hanya 3 kali, 4 bulan sekali kita hanya mendapatkan support dari pemerintah provinsi. Oke, setahun hanya 3 kali. Dan setiap bantuan yang datang itu hanya cukup dikonsumsi untuk 2 minggu. Selebihnya kita dari donatur. Berarti sana analogikan bantuan dari provinsi ini hanya bisa mengcover hidup 6 minggu. 6 minggu. Ya, padahal kita hidup ini 1 ada 48 tahun. minggu. Nah, yang sisanya 42 minggu adalah dari donasi masyarakat yang ada di sekitar dan juga donasi yang kebetulan tahu keberadaan Panti Adulam di wilayah Jasuran. Sorry, karena ini kan panti sosial ini kan. Iya. Kita bicara kan proyek sosial ini, Iya. Adulam Ministry ini. Ada nggak perhatian dari ada yang pertama nyinggung partai ya, elemen partai lain, terus elemen organisasi sosial di Solo. Solo kan ini mohon maaf ini banyak sekali sih organisasi sosial. Ada beberapa organisasi besar lah. Ada PMS, kemudian ada beberapa organisasi pemudaan yang cukup besar. Dan kiprahnya saya melihat di Kota Surakarta ini dalam kegiatan pembangunan, menjadi stakeholder di pemerintah ini kan cukup kuat. Lah, ada nggak dari mereka ini juga memberikan perhatian kepada Adulam? Banyak sih, tapi sifatnya tidak tidak permanen. Jadi mereka hanya Kondisional. momen-momen tertentu mereka datang mengatasnamakan komunitas, organisasi dan sebagainya. Tapi secara yang menjadi Bapak Asuh secara reguler nggak ada ya? belum ada. Misalkan, hanya beberapa yang ada itu pun perorangan sih. Oke. Obrolan Merdeka ini kalau nanti rate-nya bisa naik, dapat subscribe, nanti saya akan bilang nih ke bos nih untuk kita jadi Bapak Asuh di Adulam gimana ini. Satu hal yang menarik, gimana? ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Triyono barusan. Kalau nantinya rate-nya naik, mungkin obrolan Merdeka bisa menjadi Bapak Asuh. Ini saya punya pengalaman. Gimana pengalamannya? Waktu itu ada YouTuber Iya. dari Rian TV. Rian TV. Rian TV tertarik datang ke Panti Adulam. Terus? Waktu itu kita dikupas habis semuanya terkait dengan kehidupannya, dan itu tayang di YouTube dengan dilihat lebih dari 6 juta orang. Viewernya 6 juta orang, keren. Dan dari situ Panti Adulam dikenal hampir seluruh Indonesia. Yeah. Dan itu sangat membantu sekali dalam hal donasi yang masuk ke Panti Adulam. Puji Tuhan sampai hari ini untuk kebutuhan sembako kita aman. Kita masih bisa bertahan sampai saat ini karena memang banyaknya orang yang peduli terhadap Panti Adulam. Tapi kadang masyarakat hanya berpikir makan. Hanya berpikir memberi bantuan makan, sementara di Panti Adulam itu kan ada kebutuhan urgent selain makan. Iya, saya melihat ada banyak orang tua kan butuh suplemen dan sebagainya, obat. Selain sembako, di Panti Adulam itu ada satu kebutuhan yang itu sebenarnya menjadi jantung atau menjadi kebutuhan pokok kedua, yaitu karbol. Karbol atau obat pembersih lantai yang itu sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup di Panti Adulam. Kenapa saya bilang itu kebutuhan pokok kedua? Karena kalau warga sekitar mendengar teriakan-teriakan, mereka sudah katam lah. Ya, sudah terjadi kebiasaan. Bisa mentoleransi lah. Bisa menerima. Tapi kalau bau, mereka selalu komplain kepada kita. Makanya saya selalu berharap kepada para donatur. Satu hari berapa liter karbol itu bisa habis? Satu hari kita bisa menghabiskan 6-7 liter karbol. Hah? 6-7? Siang, sore itu tiap hari 6-7 karbol. Itu pun harus kita campur dengan air. Jadi memang boros karena memang kebetulan yang kita bina itu banyak yang banyak yang lansia, sehingga mungkin urinnya itu ada sedikit bau yang sangat mengganggu karena memang batas kita dengan masyarakat itu tidak ada batas, hanya tembok 2 meter dan itu tembus. Dan kita sebelum
subuh kita harus bersihkan dulu ruangan supaya mereka bangun sudah tidak ada bau yang ditimbulkan dari panti itu. Setiap mau makan siang mereka keluar di aula, ruangan kita bersihkan, nanti sore kita bersihkan, karena memang itu menjadi apa ya, menjadi hal yang harus kita lakukan supaya warga tidak protes. Itu yang konsen kita. Jadi harapan kami nanti kalau memang ada pemirsa yang menyaksikan obrolan ini berkenan, ya kami berharap ada itu sumbangsi dalam bentuk karbol aja kalau kami melihatnya seperti itu. Gini loh Sur, tadi di awal kita membuka dengan jalur langit bahwasanya kader yang menjadi mitra dalam pengabdian Lek Sur di organisasi politik ini kan diharapkan bisa menjadi distributor untuk bagaimana memperjuangkan sebuah kebijakan yang pada prinsipnya bisa membantu proyek sosialnya Lek Surono. Nah, ini yang menjadi hambatan apa Lek ketika kok saya belum menemukan tadi ya kebijakan yang secara real, yang kontinu ya. Kalau saya bicara tadi kan kebijakan yang ada ini atau bantuan yang masuk ke Adulam ini kan tidak reguler, jadi situasional. Jadi ketika ada event apa atau dia punya kerentek apa atau dia punya nadar apa secara persen partai kemudian persen tadi partai kan ketika tadi ada kegiatan rapat nih, ketika ternyata apa konsumsi yang dipesan ada kelonggaran atau memang dibuat longgar terus akhirnya didistribusikan ke Adulam lah. Saya ingin melihatnya itu sebuah kebijakan yang konkret. Nah, ini yang menjadi sedikit kendala atau belum ketemu atau apalah istilahnya ini apa? Kok saya belum melihat ini Adulam bisa menjadi suatu lembaga yang notabene diperjuangkan oleh partai yang Lek Sur abdikan supaya bisa memberikan support lebih. Mungkin kan dari obrolan Merdeka ini kan kita bisa sedikit membantu apa yang sumbat-sumbat di mana, nanti kan pemirsa juga bisa memberi masukan ini. Mungkin ODGJ tidak menarik bagi politisi. Atau mungkin ODGJ itu bagian dari politisi juga tidak berdampak terhadap elektoral. Jadi mungkin sampai saat ini itu belum menjadi konsennya. Iya, saya aneh karena gini loh. Saya sering banget melihat, ya mohon maaf saya bukan membandingkan ya. Saya bicara semua itu karena memang ya generasi Gusti lah. Tapi yang selalu seksi ini kan kayak yatim piatu, cancer, HIV AIDS. Ya saya tahu mereka memang orang yang juga nyun sewu, yang hidup dengan cobaan ya, generasi Gusti seperti itu. Tapi kan orang dalam gangguan jiwa ini kan notabene malah orang yang hidup real yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Kalau orang-orang seperti itu kan mungkin dalam kedewasaan umur, dalam suatu hal kondisi kan dia masih memiliki kemampuan untuk survive. Tapi kalau orang jiwa ini kan, gangguan jiwa ini kan mohon maaf sudah pedot, sak pedot-pedotnya lah. Nah, kok ya, enggak itu tadi mungkin belum menarik ya? Apa ya? Belum menarik bagi politisi ya, karena memang tidak berdampak terhadap elektoral. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk memancing teman-teman politisi yang khususnya separtai dengan saya. Kalau saya buat donasi terbuka, itu kadang ya juga yang merespon justru belum dari teman-teman kita. Harapan kita dengan obrolan Merdeka ini nanti bisa berdampak lah terhadap bapak-bapak kita, bapak-bapak ibu kita yang di sana. Ya, harapan kita seperti itu. Tolonglah, ya ta, berbagi itu indah ya. Ya. Lek, tentu saja ngurusin ODGJ ini kan pasti ada suka dan duka. Ya. Ya. Tapi kalau saya lebih cerita yang suka saja. Kalau duka ini kan wong sudah diniati ngabdi kan akan tidak etis lah ketika kita menyampaikan kedukaan. Tapi boleh dukanya di-spill sedikit, tapi saya pengen spill banyaknya ini yang sukanya. Kita mulai dari duka dulu aja. Apa lek sing ngesel ke dukane apa? Apa ya? Pernah suatu ketika ini saya cerita real aja. Saya dukanya itu kalau kita melihat kejadian yang memancing kita untuk emosi, tapi kita tidak bisa menyampaikan tidak bisa meluapkan emosi kita kepada binaan kita. Contohnya? Pernah suatu ketika pada saat
makan siang. Waktu itu kita belum punya volunteer. Oke. Kita masih ada ya sekitar 60 sampai 70 binaan pada saat makan siang. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa ODGJ itu rentan mentalnya tidak stabil ketika dia lapar. Oke. Kalau lapar mereka akan reseh. Waktu itu makan siang kita hanya berempat membagikan. Salah satunya anak saya waktu itu masih kelas 1 SD. Ini kembali nanti ke ada korelasinya dengan yang di kemasan ya. Waktu itu kita bagi. Tidak ada teman anak saya yang SD itu ikut bagi. Ikut membantu membagikan. Nah, waktu itu kebetulan anak saya membagikan kepada Hamdani orang yang memukul Pak RT tadi. Abdullah harus pindah dari Sukarjo ke Oke, terus. Anak saya waktu itu memberikan tapi ditarik lagi, digodok. Anak memang beda sama anak. Pada saat itu anak saya dipukul sama Hamdani. Oke. Di hadapan mata saya. Terus yang jadi dengan Surona apa itu waktu itu? Nah, waktu itu kan saya juga sebenarnya emosi. Anak sekecil itu dipukul sama orang Hamdani. Padahal itu langsung blonyok. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu duka saya yang salah satunya yang apa ya, yang membuat saya itu. Tapi sesaat nggak waktu itu pas dipukul, deng. Mesti kan ya sebagai bapak kan langsung emosi. Tapi waktu itu ya cuma saya dorong aja, saya tidak bisa. Oh, tapi sempat ada refleks untuk membela anak, dorong tapi terus jangan kelingan lagi. Wah, ini kan tak jotosi malah. Aku melihat itu. Ya itu memang kesalahan ada pada anak saya. Itu salah satu pengalaman yang menarik yang menurut saya bagian dari suka duka dalam mengasuh orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Mereka tidak pandang itu anaknya pembinaane yang buta tak jotos seperti itu. Beberapa kali saya juga mengalami insiden, salah satunya tangan saya pernah patah dipukul kursi oleh binaan. Tapi itu bagian dari risiko kita sebagai pembina orang-orang yang mengalami gangguan mental yang suatu saat itu bisa kambuh karena memang mental mereka kadang labil, kadang stabil. Lesur, kita akan cerita tentang Sukani. Tadi kebanggaan jenengan sederhana, sing waras iso ngayomi sing ra waras. Nah, tentu saja mesti kan enak tolek. Selain kebanggaan ini kan ada sukanya nih. Apa Lek yang sampai saat ini sangat berbekas dan memperkuat semangat jenengan untuk mengabdikan, untuk mengelola Panti Adulam ini? Kebanggaan saya yang paling membekas dan itu tidak akan pernah hilang dari hati saya itu ketika kami tim dari Panti Adulam itu bisa mengentaskan binaan itu menjadi pribadi-pribadi yang normal kembali. Ada beberapa binaan Panti Adulam yang setelah dibina di Panti Adulam sekarang ada yang jadi satpam. Ada satpam di kantor DPRD salah satu kabupaten kota yang tidak saya sebutkan namanya ya, tapi itu jelas menjadi satpam dan saat ini bisa diterima di masyarakat. Itu salah satu kebanggaan kita. Kemudian satu lagi ada yang sekarang kerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di kabupaten kota juga. Satu hal yang ini perlu diketahui masyarakat bahwasanya di Panti Adulam itu yang kita bina itu dari kalangan yang bermacam-macam. Tadi kan sampai bisa kerja di security. Iya. Berarti kan kalau kita melihat portofolionya kan pendidikannya dia minimal di STA. Iya, betul. Kalau di rumah sakit ini kan mungkin dia juga sarjana atau orang yang pendidikannya di atas SMA kan? Betul sekali. Jadi ada beberapa binaan Panti Adulam Manistri itu ada yang strata pendidikannya sarjana. Ada SPD, ada SK keperawatan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, sekarang menjadi suster di salah satu rumah sakit di kabupaten kota. Itu menjadi kebanggaan kita
awalnya mereka down secara mental melalui gangguan jiwa, setelah melalui pembinaan kami di Adulam melalui pendekatan secara kekeluargaan, sekarang mereka sudah bisa pulih mentalnya dan sekarang bisa kembali ke profesi awalnya sebagai perawat. Itu merupakan kebanggaan bagi kami pembina-pembina yang ada di Adulam. Dan komunikasi masih terjaga sampai saat ini dengan sampai saat ini kita itu. masih sering tiktokan, ngobrol, WA. by WA. Kita komunikasi, kita tanyakan kondisinya seperti apa. Ya kita pesen ojo nganti balik nang Adulam. Harapan kami ya cukup sekali aja mereka di Adulam, setelah itu mereka bisa kembali ke tengah masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Kalau perlu nantinya bisa membantu untuk membina anak-anak yang ada di Adulam yang masih butuh bantuan untuk segi pembinaan. Dan yang lulus tadi si security sama si perawat ini mereka ingat benar dengan Adulam ya. Maksudnya ketika tim ngobrol Lek Sur dan tim yang di Adulam memberikan nasihat kerja sing tekun, aja bali meneh dan sebagainya, masih menjaga komunikasi, mereka masih benar-benar ingat mereka di Adulam itu belajar dan tumbuh untuk menjadi normal kembali, itu mereka ingat. Pernah setelah mereka keluar dari Adulam datang ke panti Adulam. Nah main mereka testimoni itu. Nengok konco-koncone. Iya, terus ada membawa oleh-oleh dari gaji pertama mereka pada saat mereka bekerja. Walaupun itu sifatnya berupa makanan, tapi itu merupakan pengalaman yang menurut saya itu terenyuh karena mereka alumni, mereka ingat saudara-saudaranya yang masih belum bisa dientaskan, mereka datang dengan kerenteknya sendiri untuk nengok saudara-saudaranya yang ada di panti Adulam. Itu kadang membuat kita jadi semakin semangat. Ternyata orang yang kita bina selama ini setelah keluar masih eling dengan wilayah tempat yang pernah membuat mereka sekarang menjadi orang yang kembali bermanfaat bagi lingkungannya. Momen itu Lek Sur, jenengan dan tim Adulam melihat gaji pertama yang diberikan oleh si security sama perawat itu, senyum dulu atau tangis bahagia dulu? Ini jujur-jujuran wae. Wong ya gembeng sithik ra apa-apa lah maksudnya. Jenengan akan waktu itu ketika mereka datang menjenguk jenengan dan menjenguk teman seperjuangan untuk kembali normal. Jujur waktu itu saya nangis, terus terang nangis. Nangis gugu. Nangis saya neteskan air mata karena ternyata mereka itu masih masih ingat betul dengan lingkungan yang pernah merawatnya. Karena 2 orang yang sekarang sudah bekerja itu awalnya konsen kami untuk membuat mental mereka tumbuh itu sangat berat. Hampir 2 bulan yang namanya Fitri itu tidak mau makan apa-apa. Depresi 2 bulan kita harus suapin. Saya sebenarnya punya dokumentasinya, saya harus nyuapin bagaimana caranya supaya binaan ini bisa makan karena hampir 2 bulan tidak mau makan sama sekali. Diinfus tidak, harusnya kita suapin pelan-pelan, akhirnya lambat laun kita rawat hampir 6 bulan di situ, sekarang sudah kembali normal. Itu gara-gara cinta. Asmara sih. Teman-teman. Ini yang kadang membuat saya tertarik itu ketika mengulik latar belakang mereka sampai tiba di Adulam itu. Ini lucunya di situ. Itu saya sering mencoba. Kasusnya ini kebanyakan apa, Lek? Asmara banyak sekali. Asmara itu berapa persen dari kalau kita bicara skala? 60%. 60% orang dalam gangguan jiwa karena cinta. Nek cinta iki aja terlalu mabuk, nek mabukmu kekencangan pedot. Kalau cinta tuh baiknya dengan hati aja, jangan dengan jiwa. Ini kalau dengan jiwa itu nanti kalau putus ya gangguan jiwa itu. ini kuat bagus ini. Kuat bagus ya. Mencintailah dengan hati, jangan dengan jiwa. Wah, Surono quote ini. Oke. Terus setelah itu habis cinta apa? Ada nggak kemarin itu misalkan nih, yang baru aja yang fresh. Itu kan sempat saya melihat di beberapa rumah sakit jiwa itu merilis berita
Saya nggak mau sebut karena ini kan ya saya juga menjaga privasi lah. Itu menerima orang yang mohon maaf karena gagal di kontestasi pileg. Ini ada nggak di tempat Telesur ini yang sudah masuk atau nginden kamar atau apa bahasanya mengkomunikasikan dengan Adulam? Ya, saya pernah berpikir saya menyiapkan beberapa tempat. Jenengan pernah atau itu merilis di salah satu surat kabar Solo? Kami pernah siap menampung. Iya betul. Saya siapkan beberapa tempat untuk politisi-politisi yang gagal dalam kontestasi, tapi sampai saat ini tidak ada politisi yang masuk ke Panti Adulam, puji Tuhan. Jadi berarti saya takut juga nanti kalau politisi masuk ke Panti Adulam, anak-anak binaan kami jadi terkontaminasi berat itu nanti. Mereka akan berpolitik dan bisa ngalah ke pembinaan itu. Kejekannya seperti itu. Lek, kalau keluar dari Adulam itu bisa kembali diterima di masyarakat dalam arti lulus tadi ya, binaan ini lulus itu nanti dapat sertifikat atau apa? Ini kita kan orang awam nih nggak tahu nih. Jadi orang lulus ini ya memang dia diuji di publik bisa normal, terus nanti ada nggak semacam kayak dokumentasi terhadap bentuk misalkan surat keterangan atau apapun lah. Karena ini kan berkaitan dengan kehidupan sosial. Tentu saja kan ini nanti akan secara regulasi pemerintah kan akan ke atas toh ini. Ya. Ada nggak itu? Selama ini kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit jiwa ya, kita kontrolnya terhadap kondisi mentalnya kita tidak bisa menilai secara pribadi, tapi kita tetap harus berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan kejiwaan. Kita kejiwaan itu di rumah sakit jiwa itu ya, nanti betul. di sana kita ada rumah sakit jiwa di Klaten dan juga rumah sakit jiwa di Kota Surakarta. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Puskesmas setiap berkala datang untuk memeriksa baik secara umum maupun kejiwaannya. Karena di Puskesmas sekarang kan sedang konsen untuk menangani binaan Adulam atau binaan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa secara berkala. Setiap sebulan sekali ada kunjungan dari Puskesmas yang datang untuk mengecek kesehatan mental dari binaan Adulam. Sekompleks itu ya. Ya. Itulah. Tadi jenengan bicara primer itu makan dan karbol. Ya. Tapi saya juga melihat urusan primer yang lain. Ketika jenengan harus bisa mengkomunikasikan dengan instansi pemerintahan, dalam arti di sini ada rumah sakit, ada puskesmas dan seterusnya untuk memastikan satu, walaupun dia dalam gangguan jiwa, secara fisik dia harus sehat. Ketika secara psikologi mereka sudah mulai membaik, jenengan harus bisa mengkomunikasikan untuk melakukan tes kejiwaan dan sebagainya, sehingga ketika nanti dinyatakan bisa pulang ke rumah atau kembali ke masyarakat ini benar-benar dalam kondisi yang memang ya dia bisa berperilaku normal. Ini bagi saya agak mendistrap. Ini kan kesannya kan jenengan yang aktif mengkomunikasikan kan, yang membuat jalur komunikasi, yang membuat jalur hubungan lah, kerjasama dengan rumah sakit. Kok saya tidak melihat diksi bahwasanya mereka yang turun. Lah ini ada nggak permasalahan yang mungkin bisa kita spill di sini, nanti akan ada pemirsa yang tahu dan sebagainya bisa membantu permasalahan di Adulam ini. Salah satu yang menjadi kendala ketika kita ingin mengajukan suatu bantuan untuk pembinaan secara berkelanjutan, rata-rata yang kami bina itu tidak punya dokumen kependudukan. Nah, itu yang menjadi kendala sehingga pemerintah tidak berani menelurkan bantuan yang itu sifatnya tidak berdasarkan NIK, tidak tercatat. Nah, karena memang saya tidak tahu persis ataukah memang itu memang dilarang atau seperti apa. Akhirnya kita siasati. Jadi mereka kita buatkan NIK, kita kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuatkan beberapa dokumen kependudukan, kita masukkan dalam satu KK. Bahkan di KK Adulam itu saat ini tercatat ada 37 yang masuk dalam satu KK. Satu KK berisi 37 orang. Dan itu yang baru bisa dibantu secara person dari kementerian
dari 131 itu baru 37 orang yang secara persen mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sisanya Tetap kita mengandalkan dari bantuan donatur. dan mereka tidak memiliki data kependudukan. Sampai saat Nah, ini dari 131 yang Iya. tidak memiliki kependudukan, mungkin kan ada yang dititipkan oleh keluarga. ya Otomatis kan dia kan terinduk nih di Iya. keluarganya secara kependudukan catatannya. Pertanyaannya satu, Le. Dari 131 ini berapa orang yang tidak memiliki data kependudukan? Karena ini mohon maaf, saya melihat undang-undang ini kan tidak menyebutkan orang ini sehat jasmani dan rohani itu tidak. Setiap warga negara Indonesia kan ya mohon maaf yang lahir di Indonesia dan seterusnya. Karena saya yakin ada teman jenengan nggak ada yang dari warga-warga, maksudnya dari imigran-imigran nggak ada lah. Lah itu kan kalau dia nggak sampai punya kependudukan ini kan menurut saya kan ya mohon maaf ini kan ada yang kita abai dari pisahkan ya, pemerintah. kita pisahkan menjadi dua bagian di Panti Adulam itu. Dari pasien yang titipan keluarga itu otomatis mereka dari awalnya sudah punya dokumen Oke, kependudukan. itu terpisah. Ya. Oke, Kemudian yang kita yang dapat di jalan dapat di dan jalan seterusnya kiriman tadi, Satpol PP itu awalnya memang kita telusur dari kita datangkan dari Capil, Capil, kita ya, metriknya ya, lewat metriknya, metriknya tuh ada beberapa yang Yang bisa tertracking. terdeteksi, Ya. beberapa punya dokumen kependudukan, tapi hampir 70% mereka tidak punya dokumen kependudukan. Akhirnya kita kerjasama dengan Dispenduk Capil untuk foto. Tapi kan jenengan bisa sendiri bahwasanya ODGJ itu kadang mereka difotonya megah dan sebagainya. Akhirnya membuat kesulitan pada saat kita Iya karena harus 3 jari iya, dan sebagainya dan harus apa ya? Harus wawancara. Tapi akhirnya ya kita siasati sampai saat ini baru ada 37 yang bisa kita buatkan dokumen kependudukan. Masih ada sekitar 60 sekian yang itu kita coba untuk bisa mendapatkan dokumen kependudukan. Kalau itu semua bisa punya dokumen kependudukan, saya kira Panti Adulam tidak akan kesulitan dalam hal pembiayaan untuk kelangsungan hidup binaan di Panti Adulam. Nah, ini kan bayangan saya nih, pemikiran saya, bayangan saya. Tadi lo kembali lagi, sing waras kudu iso ngrukti atau ngrumat sing ra waras. Nah, kalau sistem keperekaman penduduk ini normatif berjalan ketika seperti halnya pada umumnya. Lah ini kan bukan umum. Ini kan orang dengan kebutuhan khusus dalam arti gangguan jiwa. Harusnya kan juga dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil maupun Kementerian Dalam Negeri ini kan ya harus ada kebijakan khusus kan. Maksudnya ya ada exception lah. Ketika memang orang ini gila terus dinyatakan dalam bentuk foto ya mungkin fotonya ya juga nggak mungkin bisa secara ideal kayak orang foto di KTP kan. Mereka juga mungkin susah lah dimintain sidik jari dan sebagainya. Mungkin waktu nempel gini yang kanan yang kiri sudah mukul si operator lah. Ini kan juga harusnya kan ada kebijakan ya. Harusnya ini kalau teman-teman sepakat nanti ikut spill atau ada masukan yang lain harusnya pemerintah idenya seperti apa lah nanti dari obrolan merdeka ini kita coba kupas. Karena tadi loh kembali ke semangat panjenengan awal itu loh yang waras kudu ngrukti sing ra waras. Kalau ini dibiarkan kan ya piye ini? Ya itu menjadi PR kami yang ada di Adulam, bagaimana nanti seluruh binaan Panti Adulam itu bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan dokumen kependudukan lah. Karena apapun mereka itu punya asal usul, walaupun saat ini belum bisa kita tracking sampai sejauh mana, namun harapan kita itu menjadi PR kedepannya semua binaan Panti Adulam bisa kita tracking, bisa kita usahakan untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Karena kalau nantinya seluruh binaan Panti Adulam itu mendapatkan dokumen kependudukan itu akan sangat membantu dari segi operasional Panti Adulam karena sampai saat ini Kementerian Sosial hanya membantu jiwa-jiwa yang punya dokumen kependudukan, yang selebihnya memang itu tidak menjadi prioritas dari dinas sosial khususnya provinsi maupun pusat untuk bisa memberikan bantuan secara langsung kepada binaan kami yang tidak punya dokumen kependudukan. Berarti ada dua hal yang saya tangkap nih. Dengan yang belum punya data kependudukan dan akhirnya punya, dia akan punya dua
satu, dia punya hak atas hidupnya, dalam arti orang hidup punya data kependudukan, Iya, walaupun betul. asal usulnya ini belum benar. Betul, Minimal iya. minimal dia terdaftar hidup di panti Adulam Betul, dengan alamat betul. Adulam. Adulam. Yang kedua, mereka memiliki perluasan kesempatan untuk mendapatkan kelayakan hidup sendiri. Dalam arti dia bisa dapat support atau bantuan dari pemerintah, entah nanti dari pemerintah kota, provinsi maupun kementerian. Oke, menarik sekali. Lesur, apa harapan secara pribadi dari seorang Surono dan harapan dari Adulam Ministry ke depannya? Harapan saya secara pribadi, Panti Adulam menjadi panti yang layak, menjadi panti yang bisa membantu pemerintah dalam hal mengurangi jumlah ODGJ yang berkeliaran di jalanan, sehingga masyarakat juga tidak terganggu dengan adanya ODGJ yang mungkin dianggap meresahkan. Tapi dengan mereka dibina di Panti Adulam itu benar-benar menjadi tempat yang bisa menjadikan mereka akhirnya bisa pulih menjadi pribadi-pribadi yang normal. Harapan kami seperti itu. Jadi itu mesti butuh proses yang panjang, karena kami butuh tempat yang representatif. Walaupun saat ini kita punya tempat yang untuk membina yang sudah kondisinya baik, kita sudah punya tempat yang ada di pinggir di daerah Sukoharjo yang sudah sembuh 80%, kita berdayakan, kita bina menjadi beternak lele, bertanam, sehingga mereka punya kesibukan. Karena salah satu terapi untuk membuat mereka pulih dalam kejiwaannya adalah dengan interaktif secara kontinu dengan lingkungan. Jadi harapan kami ke depan Adulam ini menjadi tempat yang representatif untuk bisa membina orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Iya. Sebenarnya tadi itu saya pengennya sih membawa obrolan Merdeka ini lebih banyak gojeknya ketika kita membahas ODGJ. Namun bridging di depan tadi saya buyar konsep yang saya pikirkan semalam, besok mau ngobrol ini karo lesur gojek-gojekan. Tapi ketika tadi jenengan menyampaikan sing waras kudu ngopeni sing ra waras, ngerti sing ra waras, konsep saya terpatahkan nih. Karena salah satu cara saya menghormati mereka dan peduli dengan mereka ya membawa obrolan ini ke arah serius. Dan sebenarnya tadi konsep awal dari skrip tim teman-teman ini harapannya ini dibuat Gojek karena mungkin akan menjadi hal yang lucu dan menarik untuk dilihat. Namun bridging di depan tadi saya memutuskan untuk membawa obrolan ini lebih ke arah serius karena saya melihat sebuah perjuangan dari tim Adulam ini tidak mudah. Bagaimana mereka harus hijrah, ya mohon maaf loh, 51 orang dikasih waktu 2 kali 24 jam dan akhirnya menjadi toleransi 2 kali 2 minggu, terus masuk 4 bulan dengan penolakan dan sebagainya. Bridging itu membuat saya kayak iki suara iso Gojek iki nggak etis bagi saya. Dan saya harap Lesur dan teman-teman istiqomah lah kalau dalam bahasa kami. Ada masa-masa sulit Adulam ya. Waktu pertama kali hijrah ke Solo, kita belum punya sponsor sama sekali. Kita harus ngutang ke sana kemari. Bahkan ada salah satu harta yang mungkin itu paling berharga dari istri Pak Pendeta yang harus dijual untuk membeli makan. Apa itu, Le? Waktu itu punya kalung pernikahan yang harus dijual untuk menghidupi selama belum mendapatkan bantuan dari siapapun. Akhirnya saya terpancing untuk menggalang teman-teman komunitas lewat Facebook dan sebagainya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, bantuan itu mulai datang dan sampai saat ini puji Tuhan Panti Adulam bisa eksis merawat 131 orang dengan baik. Ya, teman-teman, saya kira sangat jelas dan ya bisa dilihat sendirilah bagaimana mereka memang butuh kita kok. Mereka sangat butuh kita dan
sudah seharafiahnya kita harus peduli kepada mereka. Dan ini mohon izin Lek Sur, ada sedikit ya, karena podcast kita ini baru lahir dan kita masih menunggu penonton. Ini bukan maksud untuk menaikkan rating loh ya, ini naturalisasi aja. Jadi natural aja. Jadi ini ada sedikit bingkisan dari teman-teman Karbol kebutuhan kedua, karena kebutuhan yang pertama nanti bismillah lah, nanti kita pelan-pelan untuk mencoba mengeksplor dan mau diterima dari teman-teman produksi supaya Karbol ini nanti juga bisa bermanfaat. Kita serahkan dulu ya Mas ya, produksi ya. Oke, ini. Terima kasih ini Mas Triyono. Ini memang karbol ini sangat menjadi kebutuhan yang urgent di Panti Adulam. Oke. Dan nanti teman-teman yang nonton di sini kalau mau support bisa langsung ke Panti Adulam yang ada di Josuran, dan nanti kalau butuh nanti di kolom komentar akan kita kasih kontak person sama alamatnya. Tadi kembali lagi loh. Yuk kita yang diberi Tuhan kenikmatan waras ini harapannya bisa berbagi kepada teman-teman kita yang saat ini mungkin kewarasannya baru dimintalah oleh Tuhan. Lek Sur, kami doakan jenengan dan teman-teman kembali lagi istiqomah untuk di sana, dan kami yakin bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang akan sia-sia, dan kami berdoa Adulam ini pasiennya ini malah tambah sedikit, betul, supaya kami seperti itu. Nah, supaya yaitu banyak teman-teman kita yang tertolong bisa kembali hidup normal selayaknya manusia seutuhnya. Dan pesan terakhir dari obrolan Merdeka pada obrolan hari ini adalah cintailah di dunia ini dengan hati. Jangan pernah mencintai yang ada di dunia ini dengan jiwa, karena kita akan tahu konsekuensinya. Obrolan Merdeka, jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Lek Sur. Terima ada kasih, quote Mas Diana. tambahan untuk kami selain tadi, saya sudah mengambil quote-nya loh, jadi nggak boleh diambil lagi. Ada quote lain nggak? Kalau datang ke Adulam, datanglah sebagai donatur, jangan datang sebagai binaan. Oke, kita jumpa lagi di obrolan selanjutnya di Obrolan Merdeka. Merdeka.